apa ya, hanya dilihat dari sisi keindahan saja, hanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain juga. Udaranya sangat sejuk, pemandangannya indah, warganya sangat ramah. Harus bagaimana nih kita ke depannya, begitu kan. Halo guys, hari ini saya ada di Kampung Cibuluh, Desa Kiarasari ya. Luar biasa. Nah, Bu, ini kayaknya ada orang lagi berbincang-bincang nih. Kita samperin yuk. Kita tanya-tanya terkait seputar kegiatan kearifan lokal dan budaya di Cibuluh. Luar biasa, enak banget ini tempatnya. Tuh kan, Sampurasun. Luar biasa. Ini beberapa warga Cibuluh sedang berdiskusi, ngobrol-ngobrol hangat ya setelah tadi bubar Jumat kayaknya. Nah, kenalin Pak, siapa namanya? Pak Sastra. Oke, Bapak Sastra ya, yang kemarin itu ya. Nah, ini ada lagi nih. Bapak siapa? Halo, Pak Anung. Oh, Bapak Anung, warga Cibuluh. Nah, ini kebetulan nih ada yang bertopi nih. Siapa nih? Halo, nama saya Wahyu. Oh iya, ini Kang Wahyu, Kang Ake biasanya. Kalau nggak salah ya di media sosial. Asik. Ini lagi ngobrol-ngobrol terkait apa nih? Terkait lingkungan. Oh, terkait lingkungan ya. Yang paling pokok adalah bagaimana penataan lingkungan. Oh gitu. Ini menarik nih. Pak, mohon izin saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar nanti sama Pak Sastra ya. Kenapa bisa disebut Kampung Cibuluh begitu ya? Terus tahun berapa gitu? Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol Pak ya sebentar. Mohon izin waktunya sedikit pada Pak Sastra nih ya. Bagaikan hewan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat teman-teman penonton yang sedang menyaksikan video ini. Memang channel Anak Desa ini sengaja dibuat untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan warga desa, terus kemudian kebudayaan yang ada di dalamnya, kearifan lokal yang masih dijaga oleh pemilik atau warga desa itu sendiri. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi dan dapat memberikan pelajaran kepada generasi muda saat ini, sehingga kita tidak kehilangan sejarah atau kearifan lokal budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita atau para pendahulu kita sejak zaman dulu gitu. Nah, hari ini saya alhamdulillah dapat kesempatan berkunjung ke Kampung Cibuluh, ketemu dengan Bapak Sastra yang kemarin di episode pertama kita ngobrol-ngobrol dan berdiskusi. Ini sangat menarik tentu ketika berbicara tentang Kampung Cibuluh. Ini tentu sangat menarik dan unik bagi saya gitu ya. Ketika mendengar kata Cibuluh. Nah, itu diambil dari apa sih, Pak? Kalau boleh saya tahu dan mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu juga nih. Cibuluh itu diambil dari kata apa? Awal dari Kampung Cibuluh itu kebetulan banyak bambu yang sebentuk bambu liar ya, yang ada di hutan Ya. Terus ada juga mata air juga di situ. Nah, Ci itu ya air gitu. Oh, Jadi buluh itu bambu. Ya. Jadi Cibuluh. Jadi akhirnya air sama bambu itu nyatu. Jadi sebutan Cibuluh. Oh, sama orang barangkali sama sesepuh-sesepuh Ya, gitu ya. pendahulu kita ada. Pendahulu Ya. yang telah terlebih dahulu barangkali membuka lahan dan menempati wilayah ini Wilayah gitu. Nah, Kampung kira-kira menurut Bapak Sastra ini tahun berapa sih waktu itu
para sesepuh misal datang ke sini gitu membuat sebuah kampung itu kira-kira tahun berapa? Kalau dibilang kampung secara utuh itu mungkin dari sebelum tahun 64 ke sana juga udah istilahnya udah ada yang datang sini. datang ke sini. Cuman berbentuk kampung kayak ini nggak ujuk-ujuk jadi kampung, tapi ada tahapan-tahapannya gitu. Oke, menarik nih teman-teman. Ternyata nih, setahu kita ketika misalkan mendengar kata kampung, mungkin asumsi kita ya udah jadi kampung begitu aja. Tetapi menurut Bapak Sastra dan warga di sini gitu, yang masih memegang kearifan lokal gitu, itu ternyata ada tahapan-tahapan. Tidak serta-merta disebut kampung, tapi ada tahapan Pak ya? Ada tahapan. Nah kira-kira ada berapa tahapan nih? Mungkin teman-teman di rumah juga para penonton ingin tahu juga nih tahapan untuk menjadi sebuah kampung. Itu ada berapa tahapan? Ya, awal untuk menjadi satu kampung itu istilahnya itu satu membuka lahan yang tadinya bukit, yang tadinya masih belum ada istilahnya kegiatan pertanian dan lain sebagainya. Itu berbentuk saung satu. Saung itu buat satu untuk istirahat, kita habis bekerja lelah dan lain sebagainya, atau hujan panas bisa beristirahat di saung. Itu membuka lahan, namanya di sini yang populer ngabebera atau ngebedah. Oh gitu. Membuat sawah. Oke, guys, ternyata teman-teman di rumah para penonton gitu, ternyata sebelum menjadi kampung itu tahap pertama syaratnya adalah membuka lahan. Membuka lahan kalau dengan masyarakat di desa ini biasanya lebih populer disebut dengan ngebebera begitu. Ngebebera. Kalau jadi ngebebera itu membuka lahan. Ngebedah. Membedah gitu ya. Ngebebera itu membuka lahan. Tadinya barangkali seperti perbukitan atau hutan pada umumnya begitu. Ada datang 1 orang, 2 orang begitu ya, dibuka tuh lahan tuh. Kemudian mereka nggak pulang pergi ya. Mereka nggak pulang pergi untuk membuka lahan itu, kecuali beristirahat di situ. Kecuali kehabisan bekal dan lain sebagainya, baru ya istilahnya pergi sebentar udah datang lagi. Dia bisa menginap di situ untuk beberapa hari atau minggu. Nah ketika proses itu disebutnya dengan saung, nyaung. Gitu. Jadi guys, ternyata ada yang kedua. Tahapan yang kedua, syarat untuk menjadi kampung itu disebut dengan nyaung. Nyaung itu 1-2 orang membuka lahan, terus kemudian tinggal di situ untuk sementara waktu gitu, karena berkegiatan pembukaan lahan, kemudian yang sudah dibuka dilakukan lagi kegiatan pertanian gitu, sehingga tidak bolak-balik. Nah ada 1 rumah, 2 rumah gitu. Nah itu disebut dengan nyaung, ternyata jauh dari keramaian gitu, adanya di dalam gitu ya, di dalam. Artinya di pedalaman lah gitu. Nah itu disebut nyaung tuh ternyata. Berarti ini adalah syarat yang kedua untuk disebut menjadi kampung. Kira-kira ada lagi nggak syarat? Kira-kira syarat untuk menjadi kampung itu apa? Ya itu disebutnya ngebabakan. Ngebabakan ya, bertambahnya penduduk. Ya bertambahnya yang tinggal di situ. Nih ini syarat yang ketiga nih. Syarat yang ketiga disebut menjadi kampung ya. Ini adalah ngababakan. Setelah ngabebera, terus kemudian ada nyaung, ada juga ngababakan. Setelah ngababakan, ya itu melemburan atau lembur disebutnya, lembur. Nah, jadi setelah ngababakan ini baru ada terbentuk lembur. Gitu. Lembur, kemudian aktivitasnya mereka sudah normatif begitu. Nah, sehingga itu sudah layak disebut menjadi kampung. Begitu ya? Ya. Ini menarik nih guys, menarik ini teman-teman semua. Kenapa? Karena memang sangat sedikit yang bisa menyajikan informasi seperti ini. Mudah-mudahan dengan segala kearifan lokal, budaya yang ada, terus dengan cerita warga masyarakat ini sehingga bisa dipelajari oleh kita semua begitu, informasi yang dapat disajikan. Tadi ada 4 ya. Ada 4 yang sudah disebutkan oleh Bapak Sastra ketika ingin menjadi kampung atau prasyarat kampung. Yang pertama adalah ngabebera. Ngabebera itu pembukaan lahan. Kemudian ada lagi disebut dengan nyaung-nyaung. Nyaung-nyaung itu
bertempat di sana, terus kemudian tapi tidak banyak, hanya 1-2 orang begitu. Lalu ada lagi ngababakan, bertambah tuh jumlahnya, ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin di sana bertambah gitu. Jadi tetangga dia gitu ya. Dari 5 misalkan dari bertambah lah. Sehingga setelah ngababakan agak luas kehidupan di sana, baru disebut dengan Milemburan ya. Milemburan itu ditempati menjadi sebuah kampung. Ini cukup menarik begitu, cerita dari anak desa gitu ya. Nah, tahun kira-kira tadi tahun Sekitar tahun 64 sekitar tahun 64 ya. terbentuk kampung yang boleh dikatakan udah agak sempurna. Oh, jadi tahun 64 itu dinobatkan sebagai kampung. Kampung. Oke, dinobatkan sebagai kampung atau Milemburan. Tetapi mungkin bisa kita kira-kira ya, sebelum tahun 64 mulai dari pembukaan lahan, kemudian ngababakan begitu, terus nyaung-nyaung, itu kan pasti membutuhkan proses yang lama, bukan 1 atau 2 tahun. Nah, bisa teman-teman simpulkan kira-kira mulai buka lahan di sini itu tahun berapa begitu. Kita tinggal tarik mundur ke belakang sebelum tahun 64 itu ya. Ya, Karena tahun 64 itu dinobatkan menjadi kampung. Berdiri Kampung Cibuluh di desa yang sekarang menjadi Desa Kiarasari. Begitu. Nah, lalu kira-kira potensi apa lagi nih yang ada di Kampung Cibuluh ini? Dari potensi ya lumayan banyak, dari istilahnya kesepuhan. Masih ada tuh? Ya, tradisi-tradisi istilahnya kebiasaan orang tua dulu. Iya. Terus ya istilahnya potensi alam yang lebih menarik, atau istilahnya lebih bisa langsung dilihat atau dirasakan oleh kita. Nah, kalau bicara tentang Kampung Cibuluh, ini kan sudah menjadi desa wisata, dinobatkan oleh pemerintah menjadi desa wisata dengan berbagai kekayaan alam, baik alam ataupun tradisi begitu ya, kearifan lokal, budayanya gitu. Saat ini mayoritas mata pencaharian atau kegiatan warga masyarakat itu seperti apa sih? Yang jadi pokok utama di Kampung Cibuluh ini khususnya ya, umumnya Desa Kiarasari itu masih yang diutamain tuh padi atau tanamannya tanaman padi. Memang ada kebun juga ada, memang, tapi tidak menjadi prioritas gitu ya selain padi gitu. Karena masih yang jadi utama itu padi. Nah, ini menarik. Ketika Bapak Sastra tadi menjelaskan mayoritas adalah petani padi, artinya hanya menanam padi, kenapa tidak buah-buahan begitu ya, atau tidak pertanian yang lainnya? Ini menarik, tentu menarik bagi saya, agak menggelitik gitu di pikiran. Kenapa sih tidak buah-buahan? Kenapa harus padi sejak zaman dulu gitu ya, sejak zaman dulu. Nah, pasti ini ada yang mempengaruhi. Ada faktor yang mempengaruhi ke arah sana. Seperti apa dan bagaimana kelanjutan jalan ceritanya? Makanya tetap ikuti penjelajahan anak desa di channel Anak Desa ya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua. Tetapi itu akan menjadi PR, barangkali di episode selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan warga masyarakat yang lainnya begitu. Kenapa sih pertanian di sini hanya padi? Kenapa tidak buah-buahan? Dan ketika berbicara sebuah proses begitu, tentu banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, ini juga menarik. Barangkali dalam penanaman padi kan banyak istilah-istilah dan tahapan-tahapan yang harus dilalui Pak ya. Banyak. Nah, kira-kira apa nih sebagai bocoran saja, tapi jangan dulu semua karena ini menarik pembahasannya, barangkali nanti akan kita bahas di episode selanjutnya gitu. Istilah-istilah apa saja yang Ya itu istilahnya tebar atau menyemek gitu ya. Ada tebar. Ada istilah tandur. Ada tandur. Ada istilah menyiang sekali, menyiang 2 kali, ngoyos. Sip. Itu jangan dulu kita buka, nanti akan kita bahas dan kita ulas lebih mendalam.
dengan beberapa tokoh masyarakat barangkali yang lainnya gitu. Ini menarik nih, mudah-mudahan penonton di rumah, teman-teman semua bisa mengikuti penjelajahan anak desa ya, yang akan menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari budaya, kearifan lokal, terus kemudian cerita kegiatan-kegiatan anak desa. Nah, channel ini dibuat dan dibangun untuk menyuguhkan semua itu, terus memberikan edukasi kepada generasi muda ya, jangankan anak-anak yang barangkali yang ada di kota gitu, yang di kampung sendiri pun kalau kita tidak mendokumentasikannya ini akan hilang, Pak. Jadi maksud dibuatnya channel ini seperti itu, begitu. Dan ya, dan maksud saya sesederhana apapun informasi yang disampaikan oleh Bapak, tentu ini akan menjadi informasi yang valid bagi para penonton di rumah, karena memang secara kepemilikan Bapak dan warga di sini adalah pemilik yang sah, pemilik asli dari kebudayaan itu, pewaris asli dari kebudayaan itu. Ya, apapun, sesederhana apapun informasi yang disampaikan, ini adalah original gitu. Dan buat para penonton, ikutin terus penjelajahan anak desa yang akan menggali seputar informasi kebudayaan, kearifan lokal, kegiatan-kegiatan warga desa tentunya apa yang dilakukan. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Terima kasih, selamat sore Sampurasun. Terima kasih Pak. Sudah menyempatkan waktu berdiskusi gitu ya, ngobrol-ngobrol sedikit. Karena informasi apapun begitu, ini tentu sangat menarik untuk kalangan milenial zaman sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi. Menginspirasi dan menjaganya kita bersama. Luar biasa.